Halo Pak Parents, perkembangan kehidupan masyarakat sangatlah beragam. Salah satunya adalah dengan banyaknya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan. Tidak hanya sebagai hewan kesayangan, namun hewan peliharaan menjadi bagian dari keluarga. Tentunya, kesehatan hewan peliharaan menjadi faktor utama dalam pengendalian penyakit hewan yang menular ke manusia atau yang lebih kita kenal dengan penyakit zoonosis. Beberapa penyakit hewan menular antara lain penyakit yang bersumber dari virus, bakteri, dan parasit. Salah satu penyakit yang sering ditemui adalah penyakit parasiter. Penyakit ini terbagi menjadi dua, yaitu ektoparasit yang berada di luar tubuh inang dan endoparasit yang berada di dalam tubuh inang. Ektoparasit yang sering menyerang hewan kesayangan antara lain disebabkan oleh kutu, pinjal, caplak, dan tungau. Seringkali pemilik hewan tidak menyadari bahwa hewan kesayangan mereka mengalami investasi penyakit parasit. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit parasiter. Padahal setiap hari kita selalu bercengkrama dengan hewan kesayangan kita dan dikhawatirkan dapat menularkan penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis. Pada video ini, yuk kita bahas satu persatu apa saja penyakit hewan ektoparasit yang dapat menginvestasi hewan kesayangan Anda. Pinjal merupakan ektoparasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Kita dapat menemukan pinjal pada anjing, kucing, juga dapat ditemukan pada tikus, kelinci, dan juga unggas. Paw Parent ini merupakan contoh dari pinjal yang dapat kita temukan dari hewan kesayangan kita. Pinjal memiliki ciri-ciri jalannya sangat gesit, cepat, dan juga dia dapat meloncat loh. Jadi harus hati-hati ya apabila hewan kesayangan kamu berdekatan dengan hewan yang berinvestasi pinjal. Nah, coba sekarang kita akan ambil sampelnya. Kita ambil salah satu pinjal, kemudian kita taruh pada objek gelas. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan secara mikroskopis ya. Kita lihat di bawah mikroskop seperti apa sih bentukan pinjal. Nah, seperti ini dia bentukan dari pinjalnya. Ini merupakan Stenocephalides. Tahukah Paw Parents apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya investasi pinjal pada hewan kesayangan Anda? Hal yang paling sering terjadi adalah flea alergi dan juga adanya investasi endoparasit, yaitu cacing pita. Pada reaksi flea allergic dermatitis disebabkan oleh adanya reaksi hipersensitivitas kulit terhadap komponen antigenik dari saliva pinjal yang akhirnya menyebabkan dermatitis. Umumnya dermatitis ini akan diperparah dengan adanya infeksi sekunder sehingga menyebabkan adanya aloplesia atau kegundulan pada daerah yang mengalami alergik tersebut. Selain gangguan langsung, pinjal juga dapat berperan dalam proses penularan beberapa penyakit yang zoonosis, antara lain helminthiasis. Stenocephalides diketahui menjadi inang antara dari cacing pita, anjing atau kucing, Dipilidium caninum. Pinjal dapat terinfeksi oleh cacing ini terutama semasa larva yang aktif makan bahan organik dari inang sekitarnya, di mana dapat berupa telur cacing pita dalam feses anjing maupun kucing yang mengandung cacing. Dalam tubuh larva pinjal, telur cacing pita akan menetas dan menetap dalam otot larva berupa tahapan larva cacing yang dorman. Cacing gelembung bertahan dalam tubuh pinjal hingga dewasa dan akan menghinggapi inangnya. Apabila pinjal dewasa ini termakan oleh kucing ataupun anjing Anda, pinjal dapat mati, akan tetapi telur cacing dalam tubuh pinjal akan berkembang dalam saluran pencernaan kucing maupun anjing menjadi cacing pita dewasa. Pengobatan yang paling efektif pada kasus investasi pinjal adalah dengan menggunakan produk antiparasitik. Obat diteteskan pada bagian tengkuk hewan. Apabila obat sudah berada di dalam seluruh tubuh dan pinjal akan memakan bagian tubuh dari hewan kesayangan Anda, pinjal akan mengalami keracunan dan akan mati. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan hewan kesayangan Anda dengan cara memandikannya secara rutin dan berkala
dan juga menjaga selalu kebersihan lingkungan bermain dan juga kandang hewan kesayangan Anda. Hewan kesayangan yang sehat tentunya akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan pemilik di rumah. Salam sehat dan berbahagia selalu. Apa kabar semua Paw-Parents? Jumpa lagi dengan kami, Dokter Hewan dari UPTD Puskeswan Kabupaten Karawang. Paw-Parents, kita sering menemukan kutu ataupun pinjal yang sering berada di bulu hewan kesayangan kita. Tahukah Paw-Parents semua? Kutu dan pinjal ini sangat mengganggu kenyamanan hewan kesayangan dan juga sangat mengganggu kita sebagai pemilik hewan kesayangan. Selain mengganggu, kutu dan pinjal juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Paw-Parents sekalian, seperti ruam-ruam merah pada kulit hewan kesayangan kita, atau pemberian obat cacing yang berulang-ulang dan terus-menerus ditemukannya telur cacing atau adanya cacing kita, atau mungkin tiba-tiba hewan kesayangan kita lumpuh seketika, atau mungkin tanpa kita sadari ketika ada banjir dan sebagainya, ada saudara atau tetangga kita yang tiba-tiba dirawat karena penyakit pes. Tahukah Paw-Parents semua bahwa penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi bisa saja disebabkan oleh adanya gigitan dari kutu dan pinjal. Oleh karena itu, saya sarankan Paw-Parents semua lebih care untuk memperhatikan hewan-hewan kesayangan kita. Dan untuk pengendalian kutu maupun pinjal, Paw-Parents semua saya harapkan untuk dilakukan dengan pengawasan dokter hewan agar bisa terkendali dengan baik. Yuk kita ke dokter hewan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada hewan kesayangan kita dan memberikan kenyamanan pada kita semua. Sekian, sampai jumpa di UPTD Puskeswan. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kesehatan hewan kesayangan Anda. Terima kasih.